Baik, di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil rancangan jaringan di program studi fisika FMIPA Universitas Udayana. Di sini kami akan membahas 6 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada deskripsi proyek, metodologi, rancangan jaringan, benefit, dan RAB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kira Yogi Pramana Kusuma dengan NIM 2408561008. Baik, untuk bab pertama di sini ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya itu adalah Universitas Udayana tengah mengembangkan konsep Smart Campus untuk mendukung kegiatan akademik, administrasi, dan penelitian. Dalam konsep ini, jaringan internet menjadi kebutuhan utama agar seluruh aktivitas berjalan lancar. Program studi fisika FMIPA memiliki kebutuhan khusus karena banyak bergantung pada laboratorium komputasi, simulasi pemodelan fisika, serta pengolahan big data hasil eksperimen. Semua aktivitas tersebut menuntut koneksi internet yang stabil dan merata di setiap ruangan. Hasil survei menunjukkan adanya kendala jaringan, seperti absensi digital, dosen yang gagal akibat koneksi terputus, distribusi jaringan yang belum menjangkau semua ruangan, terbatasnya jumlah akses point sehingga menimbulkan blank spot, serta belum adanya pemisah jaringan antara dosen, mahasiswa, dan tamu. Kondisi ini menimbulkan resiko keamanan dan kestabilan lalu lintas data. Oleh karena itu, diperlukan perancangan ulang arsitektur jaringan dengan topologi modern menggunakan metode FLSM dengan simulasi perangkat Cisco Packet Tracer untuk meningkatkan kualitas konektivitas di prodi fisika FMIPA Universitas Udayana. Baik, untuk identifikasi masalahnya di sini ada 3, yaitu berdasarkan hasil wawancara kami dengan observasi langsung dengan dosen dan pengurus di program studi fisika, ditemukan beberapa permasalahan utama sebagai berikut. Itu yang pertama itu ada kendala dosen, di mana dosen program studi fisika melaporkan ada kendala koneksi internet yang sangat lambat dan tidak stabil, terutama pada jam operasional perkuliahan. Yang kedua, akibat ketidakstabilan koneksi tersebut, ditemukan kasus di mana dosen gagal melakukan input absensi digital. Kegagalan akses ke sistem ini mengganggu efisiensi waktu mengajar. Kemudian yang ketiga, infrastruktur yang ada saat ini diduga mengalami penumpukan antrean data, sehingga tidak mampu melayani permintaan akses ke server saat digunakan bersamaan oleh banyak dosen dan mahasiswa. Baik, untuk tujuannya itu yang berdasarkan identifikasi masalah yang tadi disebutkan, tujuan dari perancangan ulang infrastruktur jaringan pada program studi fisika FMIPA Universitas Udayana itu ada 3. Itu yang pertama, untuk merancang infrastruktur jaringan yang lebih memprioritaskan stabilitas koneksi bagi dosen dan mahasiswa melalui segmentasi jaringan atau FLAN. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses penting seperti absensi digital dan akses ke internet ke sistem informasi dapat berjalan lancar. Tujuan yang kedua, untuk membuat desain topologi jaringan baru menggunakan model hierarchical tree yang menghubungkan core router ke distribution router di setiap area vital, seperti ruang dosen, lab fisika, ruang kelas. Perancangan ini diharapkan dapat meminimalisir latensi tinggi dan memudahkan penanganan gangguan secara lokal tanpa mematikan seluruh jaringan. Yang ketiga, melakukan simulasi rancangan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk menguji keandalan desain yang diusulkan. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan konektivitas antar VLAN, keberhasilan akses ke server, serta kestabilan routing sebelum diterapkan. Perkenalkan, saya Iwayan Destra Darmawan dengan NIM 2408561025. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi proyek, di mana yang pertama itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup proyek ini mencakup seluruh aktivitas yang diperlukan untuk melakukan analisis perancangan dan pengujian jaringan di program studi fisika FMIPA Universitas Udayana. Fokus utama dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan jaringan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan serta mampu mengatasi permasalahan yang ditemukan selama survei awal. Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan ini meliputi yang pertama yaitu melakukan pengecekan langsung pada beberapa ruangan seperti ruang dosen, ruang kelas, laboratorium, dan area koridor. Nah, pada proses ini dilakukan untuk mengetahui kondisi jaringan, mencatat IP akses yang tersedia, dan mengidentifikasi area yang mengalami blank spot atau koneksi tidak stabil. Selanjutnya itu mengumpulkan keterangan dari dosen, staf administrasi, dan mahasiswa terkait kendala jaringan yang sering mereka alami, seperti gagal presensi digital, akses IMSIO atau WASO yang lambat, dan koneksi yang terputus saat jam perkuliahan. Selanjutnya itu menentukan kebutuhan teknis setiap area, termasuk jumlah pengguna, jenis perangkat yang digunakan, seperti komputer laboratorium, laptop, IoT, dan lain-lain, serta kebutuhan bandwidth untuk mendukung aktivitas akademik dan komputasi. Selanjutnya, ada pembuatan desain topologi logikal dan fisik menggunakan model jaringan bertingkat. Nah, pada rancangan ini mencakup penempatan router, switch, access point, serta pengaturan jalur distribusi agar jaringan lebih stabil dan mudah dikembangkan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu pembagian jaringan menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan setiap kelompok pengguna seperti dosen, mahasiswa, ruang laboratorium, dan jaringan tamu. Selanjutnya, yang keenam yaitu menentukan jenis perangkat keras seperti router, switch, access point, server, beserta kapasitas yang sesuai dengan kondisi gedung dan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, menguji rancangan jaringan melalui simulasi dengan minimal 4 router, 6 switch, dan sekitar 20 perangkat komputer dengan subnet yang berbeda di aplikasi Cisco Packet Tracer. Simulasi ini digunakan untuk memastikan tiap VLAN dapat saling terhubung dengan baik dan routing berjalan stabil. Selanjutnya ada lokasi pengerjaan, di mana pengerjaan proyek ini dilakukan di lingkungan program studi fisika FMIPA Universitas Udayana yang berada di kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali. Nah, lokasi ini menjadi tempat utama pelaksanaan survei, observasi, dan pengambilan data jaringan, di mana ada pun area-area yang terlibat dalam proses pengerjaannya. Antara lain yang pertama ada ruang dosen fisika, di mana area ini menjadi pusat administrasi dosen sekaligus lokasi yang dilaporkan mengalami gagal absensi digital akibat koneksi tidak stabil. Oleh karena itu, kualitas jaringan di lokasi ini menjadi prioritas dalam perancangan ulang.
Selanjutnya yang kedua ada ruang kelas teori fisika, di mana digunakan untuk perkuliahan luring yang membutuhkan akses internet untuk materi pembelajaran, presentasi, dan akses sistem universitas. Nah, setiap pada jam sibuk, ruang ini sering mengalami lambatnya akses jaringan. Selanjutnya, yang ketiga, ada laboratorium fisika dasar dan laboratorium komputasi, di mana pada laboratorium memiliki kebutuhan koneksi yang lebih besar karena digunakan untuk simulasi, pemodelan fisika, dan pengolahan data eksperimen berbasis komputer. Nah, lokasi ini juga menjadi pusat penggunaan perangkat yang membutuhkan jaringan berkualitas tinggi. Selanjutnya, ada area koridor dan titik penempatan akses point, di mana beberapa area koridor menjadi tempat penempatan akses point, namun tidak memberikan jangkauan maksimal, sehingga menimbulkan blank spot. Nah, analisis pada lokasi ini penting untuk menentukan posisi akses point yang optimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan ke jaringan universitas. Titik koneksi dari prodi fisika menuju jaringan pusat universitas juga dianalisis untuk memastikan alur data menuju server IMISU atau WASE berjalan lancar tanpa bottleneck. Baik, perkenalkan nama saya Nengah Pandendra Soma dengan NIM akhir 039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Dalam perencanaan jaringan di program studi Fisika, Fakultas FMIPA, Universitas Udayana, kami mengusulkan penerapan topologi hybrid, yaitu kombinasi antara topologi tree dan topologi star. Penerapan topologi hybrid ini bertujuan untuk membagi lalu lintas data yang padat ke beberapa jalur distribusi, sehingga beban trafik dari mahasiswa tidak mengganggu jalur khusus yang digunakan dosen untuk kebutuhan administrasi akademik. Berikut adalah topologi tree-nya. Struktur tree atau backbone berfungsi sebagai tulang punggung jaringan utama yang menghubungkan core router atau pusat distribusi dengan distribution router di setiap area penting. Dengan model hierarki bertingkat, jaringan antara gedung atau lantai dapat tersusun rapi dan mudah dikelola. Berikut adalah topologi star-nya yang berada di setiap lantai dan juga setiap gedung. Struktur star atau distribusi lokal diterapkan di dalam ruangan, di mana switch menjadi pusat penghubung perangkat end user seperti PC dosen, komputer laboratorium, dan akses point melalui kabel UTP. Kemudian ada karakteristik topologi. Pemilihan topologi hybrid ini memiliki karakteristik teknis yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi permasalahan koneksi lambat dan gagal absensi sebagai berikut. Yang pertama ada prioritas bandwidth, rancangan jaringan untuk memisahkan jalur trafik antara ruang kuliah dan ruang dosen. Dengan pemisahan ini, aktivitas mahasiswa tidak menguras bandwidth yang seharusnya diprioritaskan untuk dosen. Kemudian ada struktur tree memungkinkan penambahan perangkat baru seperti access point tanpa harus memastikan jaringan utama. Jadi jika di masa depan prodi fisika menambahkan ruang kelas, cukup menambahkan switch ke router distribusi tanpa mengganggu koneksi yang sudah ada. Kemudian ada segmentasi jaringan. Setiap ruangan memiliki segmen jaringan sendiri, sehingga jika terjadi gangguan seperti broadcast storm di laboratorium komputasi, dampaknya hanya terbatas pada switch di ruangan tersebut. Berikut adalah pengaturan IP address dan subnetting yang menggunakan IP address private class B yang dengan prefix 16 yang menyediakan ruang yang luas untuk membagi jaringan di 3 lokasi fisik yang terpisah. Selanjutnya ada efisiensi alokasi dan topologi hierarki. Yang pertama adalah router 1 yang berada di gedung FK lantai 1 menggunakan prefix 25, menyediakan 126 host yang merupakan volume terbesar untuk mengakomodasi lab komputer dan server. Yang kedua ada router 2 berada di gedung FK lantai 2, router 3 berada di gedung FJ lantai 1, dan router 4 berada di gedung FJ lantai 2 yang menggunakan prefix 26, menyediakan 62 host per lokasi yang ideal untuk ruangan dengan kebutuhan host sedang. Selanjutnya ada router 5 berada di Tamnet menggunakan prefix 27 yang menyediakan 30 host yang merupakan subnet terkecil dan paling efisien untuk perangkat mobile publik. Yang terakhir ada struktur subnet backbone atau tree yang menggunakan prefix 30 yang untuk membatasi broadcast yang tidak diperlukan, yang merupakan link dari router 1 ke router 6, dan R1 akan mendistribusikan trafik ke cabang sekunder lainnya, yaitu R2, R3, R4, dan R5. Selanjutnya ada penerapan DHCP dan static IP. Static IP dipakai untuk perangkat penting, terutama pada semua interface routers, serta untuk server USB dan printer jaringan supaya alamat tidak berubah dan mudah diidentifikasi untuk routing dan troubleshooting. Yang kedua ada DHCP server yang dikonfigurasi di router akses seperti di router 5 di Tamnet ataupun router 2, router 3, dan router 4 untuk memberikan IP otomatis ke perangkat mobile mahasiswa, yakni laptop atau HP di ruangan kuliah dan area publik. Berikut adalah ilustrasi subnettingnya yang dimana jaringan ini menggunakan topologi tree, di mana USB berperan sebagai root, dan subnet fisika yang berhubungan dengan root tersebut merupakan berperan sebagai branch-nya yang memiliki 4 leaf, yaitu gedung FK lantai 2, gedung FJ lantai 1, gedung FJ lantai 2, dan Tamnet. Dengan penerapan VLCM yang terstruktur pada topologi tree ini, jaringan menjadi lebih efisien, terukur, dan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas data secara signifikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Hidayat dengan NIM 240856190. Di sini akan membahas terkait bapak yaitu rancangan jaringan. Yang pertama adalah jarak antar gedung fisika, yaitu jarak antara gedung UPI dengan FK adalah kurang lebih 68 meter sama dengan 9 meter. Yang kedua adalah jarak antar gedung FK dan juga Tamnet adalah 19,75 meter kurang lebih 16 meter. Jarak antara gedung FK dengan gedung UPI adalah 37,7 meter atau kurang lebihnya adalah 20 meter. Berikut adalah jarak antara semua gedung fisika FMIPA di Universitas Udayana. Kemudian kita masuk ke rancangan jaringannya. Yang pertama adalah dinas studi fisika, yaitu gedung FK Prodi Fisika. Yang pertama adalah router 1 beberapa dinas fisika komputasi, lab fisika dasar, 2 ruang dosen serta beberapa 2 ruangan lagi yang tidak termasuk waktu kita melakukan survei. Kemudian pada lantai 2 gedung FK terdapat 2 ruangan yaitu LFB dan juga ruang sidang.
Kemudian pada gedung yang kedua, yaitu gedung FD, terdapat 2 lantai. Pada lantai pertama terdapat 7 ruang dosen, itu terdapat ruang baca. Pada lantai keduanya terdapat 6 ruang kuliah dan juga 1 ruangan yang tidak bisa kami masuki ketika melakukan survei. Kemudian ada 2 tempat lagi, yaitu taman internet, Planet, dan juga USBI. Mohon maaf itu jadi typo dalam tulisannya. Baik, berikut adalah model rancangan jaringan program studi fisika yang telah kami buat. Yang pertama ini adalah bentuk logikalnya, kemudian ini adalah bentuk fisikalnya. Nah, pada bentuk fisika sendiri terdapat kurang lebihnya 6 rancangan. Yang pertama dari gedung yang satu, gedung yang kedua, Tamnet, gedung lantai satu, dan juga gedung lantai dua. Maaf, terdapat typo di gedung lantai satu. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya untuk menjelaskan lebih detail dan lebih mendalam terkait rancangan yang telah kami buat. Ini adalah untuk rancangan logikalnya, di mana dari USB ini kita membuat satu DNS, yaitu sebagai berikut: www.lagi dengan IP 2.6.1.100. Mohon maaf ketika mohon maaf. Ini menggunakan HTTP yang sudah jadi untuk kami menang. Baik, langsung saja dari server ini terdapat satu switch yang menghubungkan antara server pusat dan juga router. Nah, untuk router ini sendiri dia terhubung ke router yang menjadi pusat distribusi di antara gedung-gedung ini, yaitu router pada gedung FK lantai 1. Gedung FK lantai 1 sendiri menghubungkan ke beberapa router dan juga switch, pertama dari router Tamnet, router lab lantai 2, router FJ lantai 1, dan juga router FJ lantai 2. Sebelum kita masuk ke pembagian routernya, kita masuk dulu ke switch yang terhubung ke router pusat, yaitu switch pusat. Nah, ini switch pusat yang kami beri nama pusat ini sendiri menghubungkan jaringan-jaringan di gedung FK lantai 1, yang mana yang pertama dia terhubung ke 5 akses point, yang mana dari 5 akses point ini dibagikan ke dalam beberapa ruangan. Kemudian dia juga terhubung ke satu switch pada lab komputer, di mana pada lab komputer ini terdapat kurang lebih 20 komputer yang terhubung menggunakan kabel Ethernet ke switchnya, beserta ada satu tambahan akses point yang mengarah ke ruangan untuk mencakup seluruh ruangannya. Kemudian dari ini kita kembali ke router pusat, di mana router ini untuk tabelnya adalah menggunakan slash 25, itu dapat 126 host untuk. Dan kenapa kita pakai slash 25? Karena kita memberikan ada cukup banyak yang diperlukan di ini, yang mana pada satu ini sendiri dapat menampung kurang lebih 60 orang beserta 20 di sini, sehingga kita menggunakan satu akan. Kemudian kita lanjut ke router yang kedua. Yang pertama adalah router Tamnet, di mana kita menggunakan slash 27 karena di Tamnet sendiri klien terlalu besar dan kami memperkirakan bisa ada klien kurang lebih 20 hingga 30 orang pada waktu, sehingga di sini menggunakan slash 27 yang mana bisa menampung 30 host. Kemudian ada router lab lantai 2, di mana di sini kami menggunakan slash 26 dikarenakan pada router lantai 2 ini terletak di gedung F lantai 2, yang mana perkiraan dari kami dan juga teknik lokasi itu bisa menampung kurang lebih 50 hingga 60 orang yang dibagi pada 2 ruangan. Yang di sini juga kita menghubungkannya ke switch yang menghubungkannya ke 2 akses point dari masing-masing ruangan, yang pertama di FD dan juga di ruang sidang. Kemudian di router pusat sendiri ini juga terhubung ke router FD yang terletak di atas 1, yang mana pada router di atas 1 ini kita menggunakan slash 26 karena dari situ yang kita lakukan adalah bisa menampung kurang lebih 50 hingga 60 orang pada lantai satunya, di mana pada lantai 1 ini terdapat 6 akses point yang kita hubungkan melalui switch dan diletakkan di beberapa ruangan. Dan juga router pusat sendiri juga terhubung ke router yang ada pada gedung di lantai 2. Di sini kami juga menggunakan slash 26 dikarenakan dari yang sipil yang kami lakukan juga menampung 50 hingga 60 orang pada lantai 2-nya ini. Dan mana pada setelah melalui router dihubungkan ke switch yang mendistribusikan internet melalui 6 akses point yang diletakkan pada ruangan yang berbeda. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit terkait fisikal rancangan fisikalnya. Di sini kita bisa lihat di lapan university kami sudah membuat suatu CP atau ceritanya, ini kode fisika. Jika kita klik, maka akan masuk ke level CP yang namanya kode fisika. Di sini seperti lihat di depan ada 6 lokasi, yaitu di gedung FD 1 dan juga lantai 2, Tamnet, gedung FK 1 dan lantai 2. Pertama kita masuk ke di sini seperti logikal tadi, dia terdapat satu rak yang mana di sini menyimpan server, switch dan juga routernya. Kemudian jika kita kembali dan masuk ke gedung satu ini,
bisa dilihat untuk access point-nya sendiri sudah meng-coverage dari seluruh gedungnya. Dan pada filing proses yang satu ini pada raknya terdapat switch dan juga router tadi. Begitu pula dengan gedung-gedung lainnya, pertama ini gedung lantai 2, access point sudah meng-cover seluruh gedungnya, dan pada filing proses ini terdapat switch dan juga routernya. Khusus pada timeline sendiri, survei kami menunjukkan bahwa tidak ada yang menyimpan switch dan juga routernya, sehingga router dan juga access point-nya, sehingga tidak perlu rack untuk menyimpannya di sini. Kemudian pada gedung FK lantai 1 dia sudah mengcover semuanya access point-nya, dan access point di tengah ini berfungsi untuk mengcover bagian lorong sini. Dan juga pada wiring process-nya terdapat switch yang menghubungkan seluruh gedungnya tadi dan juga routernya. Kemudian yang terakhir ada pada gedung FK lantai 2, yaitu FK dan juga ruang sidang, yang mana kedua access point-nya ini sudah mengcover semuanya. Dan pada wiring process ini terdapat switch dan juga routernya. Memperlihatkan terkait DNS tadi, kita ambil contoh di sini kita menggunakan smartphone Subnet 2. Ini kita masuk ke desktop dan juga web browser. Nah, setelah masuk web browser, kita coba kan yang tadi itu www.unut.ac.id. Nah, dapat dilihat di depan sudah bisa mengakses menggunakan DNS yang tadi. Kemudian di sini maaf tadi info tertinggal, kami menggunakan DHCP agar device yang terkoneksi baik itu melalui kabel atau melalui wireless atau wifi dapat memiliki IP address security dan DNS secara otomatis. Baik, sehingga saya akan mendemonstrasikan terkait komunikasi antara jaringannya dengan melakukan ping ke server USB-nya. Kita pakai signal, kita masuk ke command prompt-nya, kita lakukan ping IP server USB-nya yaitu 172.16.1.1. Bisa dilihat sudah mendapatkan jawabannya dari server USB-nya dengan paket 34 dan tidak ada yang hilang. Jadi untuk dengan sendiri kita coba melakukan ping ke signal tadi, baik kita menggunakan Subnet 2. Di sini kita cek terlebih dahulu untuk signal tadi berapa bit gateway-nya. Ini adalah 102.6.61. Kita saja kembali ke ini kita melakukan ping ke signal 2.16. Maka akan mendapatkan jawaban demikian, yang mana 4 diterima dan tidak ada. Secara keseluruhan, tantangan yang kami beri utamakan adalah yaitu stabilitas, efisiensi, dan juga ketersediaan. Jadi akan mempermudah gambarannya, ini ada tabel terkait peraturan IP network dan sebagainya, terkait waktu jaringan, network ID, traffic, dan juga keterangannya. Dapat dilihat di layar dan juga sebagai berikut untuk pengaturan IP address router ke seluruh gedung. Baik, perkenalkan nama saya Dauf Ferdiksar dari Krishna dengan NIM belakang 037. Baik, selanjutnya yaitu bab 5 yaitu benefit. Yang pertama yaitu stabilitas koneksi yang lebih baik. Jaringan kami rancang memberikan koneksi yang lebih stabil pada area yang sering digunakan untuk kegiatan akademik, sehingga proses presentasi, pengelolaan advokasi, dan aktivitas pembelajaran tidak lagi terganggu oleh putusnya koneksi atau keterlambatan akses. Yang kedua yaitu pengaturan trafik yang lebih efisien. Yang mana dengan penggunaan topologi hybrid, distribusi trafik pada ruang dosen, ruang kelas, dan laboratorium menjadi lebih terstruktur dan terkendali, sehingga aktivitas pada jam sibuk dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan hambatan pengguna lain. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan yang mudah dan tepat sasaran. Segmentasi jaringan memudahkan tim dalam mendeteksi dan menangani gangguan karena masalah dapat diisolasi ke area tertentu tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Yang keempat, yaitu ada fleksibel untuk dikembangkan, yang dimana desain jaringan yang disusun secara bertingkat mempermudah penambahan perangkat atau peluasan ruang kerja di kemudian hari tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan, sehingga infrastruktur tetap relevan dengan pengembangan kegiatan dan jumlah penggunanya. Dan yang terakhir yaitu ada mendukung sistem akademik digital, yang dimana ini rancangan jaringan ini memberikan landasan yang lebih stabil dan adaptif bagi penerapan sistem akademik bebas digital, sehingga kegiatan pembelajaran, penelitian, dan administrasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Baik, untuk selanjutnya di bab 6 di sini ada rancangan anggaran biaya yang kami pergunakan, yaitu di sini ada 6 barang tambahan, yaitu ada access point, router, switch, straight row cable, copper crossover cable, dan serial DEC cable. Kemudian yang dimana totalnya itu ada 129.120.000.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 14, kami ucapkan terima kasih.